Informasi ini terbagi dalam beberapa bagian. Mari kita mulai dengan bagian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah haji yang dimuliakan Allah, dalam rangka memberikan sosialisasi tentang layanan akomodasi jamaah haji di Arab Saudi, khususnya di Mekah, kami dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama menyajikan tayangan visualisasi tentang layanan akomodasi di Arab Saudi. Tayangan ini menyajikan tentang layanan kedatangan jamaah haji di pemondokan, fasilitas serta tata cara penggunaannya, serta himbauan kepada jamaah haji selama menempati pemondokan. Selain itu, jamaah haji juga mendapatkan layanan catering dan layanan transportasi salawat. Diharapkan dengan adanya tayangan ini, jamaah haji dapat mengetahui layanan akomodasi yang kita berikan dan juga dapat memberikan kemudahan kepada para jamaah haji dalam menggunakan fasilitas yang tersedia di pemondokannya. Selanjutnya, bagian kedua, yaitu kedatangan jamaah haji di hotel. Ketika tiba di hotel, jamaah dihimbau untuk berkumpul di lobi hotel. Lobi hotel adalah ruang teras di dekat pintu masuk hotel. Ruangan ini biasanya dilengkapi dengan berbagai perangkat meja dan kursi. Jamaah dipersilakan untuk beristirahat. Sementara itu, ketua rombongan jamaah dan petugas sektor PPIH Arab Saudi akan menemui petugas sektor dan petugas hotel atau yang disebut resepsionis. Resepsionis akan memberikan kunci kamar jamaah, kartu nama hotel, dan kartu rute bus salawat bagi hotel yang berjarak lebih dari 1.500 meter dari Masjidil Haram. Tiap satu kamar di hotel dapat menampung 2-6 orang, tapi kunci kamar hanya akan diberikan satu saja, maka pilihlah satu orang yang bertanggung jawab memegang kunci. Kartu nama hotel berisi nama hotel dan nomor telepon hotel. Kartu nama hotel ini harus dipegang oleh setiap jamaah. Di lembar kartu bus salawat tertulis rute dan nomor bus dengan warna yang berbeda di tiap rutenya. Kartu rute ini harus dipegang oleh setiap jamaah. Jika ada jamaah yang tidak mendapatkan kartu nama hotel dan kartu rute bus salawat, harus segera melapor ke petugas sektor. Setelah kartu terbagi, jamaah bersama-sama menuju kamar masing-masing. Bagian penggunaan elevator. Setiap hotel di kota Mekah memiliki fasilitas elevator atau yang biasa kita sebut sebagai lift. Untuk membuka lift, Anda harus perhatikan dua tanda panah. Panah ke atas untuk menuju lantai atas, panah ke bawah untuk menuju lantai bawah. Tekanlah salah satu tombol. Jika Anda hendak menuju lantai yang lebih atas dari tempat Anda, pilihlah tanda panah ke atas. Jika Anda menuju lantai yang lebih bawah dari Anda, maka pilihlah tanda panah ke bawah. Tunggulah beberapa saat, pintu lift akan terbuka otomatis. Jika ada orang yang berada di dalam lift, maka dahulukan orang lain keluar dari lift. Kemudian, Anda baru masuk. Di dalam lift, Anda akan menemukan tombol-tombol huruf dan angka. Huruf G artinya ground atau lantai dasar. Angka 1 artinya lantai 1, angka 2 artinya lantai 2, dan seterusnya. Jika Anda berada di lantai dengan kode huruf G atau lantai dasar, maka untuk menuju kamar Anda tinggal menekan angka yang sesuai. Sebagai contoh, kamar Anda di lantai 3, maka tekan angka 3 pada papan panel lift. Pintu lift akan tertutup otomatis dan lift bergerak ke atas. Bagian memasuki kamar hotel. Mencari kamar. Lihat nomor kamar Anda pada kartu kamar Anda. Perhatikan tanda nomor yang ada di dinding lorong hotel. Ikuti arah panah yang menunjukkan letak kamar Anda. Memasuki kamar. Tempelkan kartu pada gagang pintu dan cobalah buka pintu.
Sistem panel untuk membuka pintu kamar hotel ini terletak di dinding kamar bagian luar. Tempelkan kartu Anda pada layar panelnya, maka secara otomatis pintu terbuka. Sistem pintu di kamar hotel ini adalah dengan menggunakan kartu. Untuk membuka pintu, masukkan kartu ke lubang kartu yang ada di bagian atas gagang pintu. Masukkan kartu hingga terdengar bunyi, dan titik lampu di lubang pintu menyala hijau. Tekan gagang pintu dan coba dorong pintu. Jika pintu dapat terbuka, maka kartu berfungsi baik. Sistem kunci kamar hotel ini adalah dengan memasukkan kartu kamar Anda pada soket yang terletak di bagian atas gagang pintu. Ketika Anda mencabut kartu, segera gerakan gagang pintunya. Selanjutnya, masuklah ke dalam kamar dan masukkan kartu ke soket listrik yang ada di dinding bagian dalam kamar. Hotel ini menggunakan kunci kamar yang biasa kita pergunakan di rumah kita. Mintalah kepada resepsionis kunci kamar Anda. Lihat angka pada kunci, angka paling awal disebut menjadi letak lantai kamar Anda. Masukkan kunci kamar Anda ke lubang pintu dan putar ke arah kiri untuk membukanya. Menekan bel. Di dekat pintu kamar hotel disediakan bel kamar. Bentuk bel kamar hotel ini berbentuk seperti saklar. Tekanlah satu kali, maka Anda akan mendengar bunyi. Jangan menekan bel berkali-kali, karena akan mengganggu rekan di kamar lain. Bentuk bel dengan layar sentuh. Anda akan melihat lambang gambar seperti bel. Sentuhlah bagian gambar bel tadi, cukup sentuh, maka Anda akan mendengar bunyi. Rekan Anda yang berada di dalam kamar akan membukakan pintu. Masukkan kartu kamar Anda ke soket di dekat pintu. Ini adalah soket untuk menyalakan fasilitas kelistrikan di kamar Anda. Fungsi listrik dan AC di kamar ini adalah menggunakan layar sentuh. Menyalakan panel AC, maka sentuh lambang lingkaran ini dan panel layarnya akan menyala. Tombol menyalakan dan mematikan lampu adalah dengan menekan lambang balok. Ada 3 lambang balok berurutan. Jika lambang balok ditekan dan berubah warna menjadi biru, maka sebagian penerangan kamar akan mati. Bagian menyalakan pendingin ruangan. Kamar hotel Anda menyediakan fasilitas pendingin ruangan. Di kamar hotel, panel pendingin ruangan Anda berbentuk panel layar sentuh. Tiap panel layar terdapat lambang-lambang. Lambang lingkaran ini adalah lambang untuk menyalakan dan mematikan pendingin ruangan. Tombol bulat ini adalah untuk menyalakan pendingin ruangan. Tekan sekali tombol bulat, maka layar panel menyala. Tanda panah ke atas adalah untuk menaikkan suhu ruangan. Tanda panah ke bawah adalah untuk menurunkan suhu ruangan. Jika Anda selesai menggunakan AC atau pendingin ruangan, maka tekan kembali tombol lingkaran, dan pastikan layar menjadi gelap. Menyalakan pendingin ruangan di hotel ini, maka Anda harus menekan saklar berwarna merah. Tekan ke bawah saklar merah, maka pendingin ruangan akan menyala. Tekan ke atas saklar merah, maka pendingin ruangan akan mati. Panel putar di bagian tengah adalah untuk mengatur putaran kipas pendingin ruangan. Putaran panel ke kiri, maka putaran kipas lebih kencang. Untuk menyalakan televisi, pergunakan remote. Mematikan dan menghidupkan televisi dari remote, maka tekan tombol merah pada remote dan arahkan ke layar televisi. Alat penerangan kamar mandi. Alat penerangan kamar mandi hotel Anda terletak di bawah kaca wastafel Anda. Anda akan melihat panel warna biru di bawah kaca. Tekan sekali, maka lampu akan menyala, dan panel berubah warna menjadi merah. Untuk mematikan lampu kamar mandi, tekan sekali panel warna merah tadi, dan lampu akan mati. Panel pun berubah kembali menjadi biru. Bagian membuka keran kamar mandi. Untuk aktivitas mandi di hotel ini, disediakan model keran air bernama keran cabang. Cara mengaktifkan keran cabang ini adalah dengan tarik belalai keran ke atas, maka air mengalir.
Untuk menghentikan laju air, maka turunkan belalai keran. Keran cabang ini memiliki dua aliran air, untuk aliran air panas dan air dingin. Tanda aliran air panas dan dingin terletak di bagian leher keran. Di situ Anda akan lihat warna merah di sebelah kiri dan biru di sebelah kanan. Warna merah artinya untuk air panas, warna biru artinya untuk air dingin. Jika Anda menginginkan air dingin, maka buka keran ke atas dan putar ke kanan. Jika Anda menginginkan air panas, maka buka keran ke atas dan putar ke kiri. Jika Anda hendak mandi dengan pancuran, maka perhatikan katup yang berada di depan keran. Pertama, tarik belalai keran ke atas, lalu tarik pula katup di depan keran ke arah atas. Air akan keluar dari pancuran. Jika Anda akan mematikan aliran air pancuran, maka Anda hanya perlu menggerakkan belalai keran ke bawah, katup air pancuran akan mati otomatis. Kamar mandi di hotel ini menggunakan model pancuran air. Keran sebelah kanan ini untuk mengalirkan air panas, dan keran sebelah kiri untuk mengalirkan air dingin. Sistem pancuran kamar mandi di hotel ini sudah sangat eksklusif. Untuk menggunakannya, maka perhatikan keran bagian bawah dan atas. Keran bagian bawah untuk memfungsikan air dari selang pancuran. Keran bagian atas fungsinya untuk menyalakan pancuran air di bagian dinding keran depan dan atas. Menyalakan mesin air panas atau water heater. Saklar mesin pemanas air mandi letaknya di bawah tabung pemanas air. Tekan saklarnya dan mesin pemanas akan menyala. Tombol pembuangan kloset. Jika aktivitas buang air besar dan kecil sudah selesai, maka membersihkan kloset hanya dengan cara memencet tombol pembuangan. Untuk buang air kecil, maka gunakan kloset ini. Buka katup kerannya ke atas, maka air mengalir. Jangan buang tisu ke lubang pembuangan kloset. Ini adalah kompor dengan dua tungku pemasak. Untuk menggunakannya, maka tiap tungku dilengkapi tuas putar. Tungku api paling depan, maka tuas putarnya berada di sebelah kanan. Untuk tungku bagian dalam, maka tuas putarnya adalah sebelah kiri. Putar tuasnya untuk menyalakan tungku api. Mencuci baju. Angkat penutup bak pencuci, sambungkan selang ke lubang pengisian bak, putar keran air, dan selanjutnya air akan mengisi bak pencucian. Atur putaran mesin cuci ke arah normal. Isilah air ke bak pencucian hingga mencapai tinggi setengah dari tinggi bak pencuci. Masukkan baju yang hendak dicuci ke dalam bak, masukkan sabun, lalu putar saklar siklus pencucian. Angka yang tertera pada saklar siklus menandakan lamanya waktu pencucian. Angka 5 menandakan mesin cuci akan berputar selama 5 menit. Setelah mesin selesai berputar, putar saklar untuk mengeringkan air. Untuk mengeringkan, putar saklar ke tulisan drain. Untuk meniriskan air dari baju yang baru saja dicuci, masukkan baju ke bak pengering. Masukkan satu persatu pakaian Anda hingga memuat seluruh ruang bak pengering. Jika sudah selesai termuat, tutuplah bak pengering dan putar saklar yang ada di atas bak pengering ke arah angka yang dikehendaki. Saklar akan bergerak dan berhenti otomatis. Jika saklar sudah sampai titik off dan mesin bak pengering sudah berhenti, baru buka penutup dan ambil pakaian Anda. Letakkan di dalam ember dan jemur pakaian Anda di lokasi yang disediakan. Meninggalkan kamar. Matikan AC dengan menekan tombol powernya hingga layar panel terlihat gelap. Tekan saklar ke atas untuk mematikan lampu kamar. Jika baterai handphone sudah terisi penuh, maka segera cabut charger Anda dari saklar. Mematikan pemasak air di kamar hotel harus dengan cara
tekan saklarnya dahulu, lalu cabut kabelnya dari saklar. Mematikan penanak nasi. Cabut kabel penanak nasi ketika Anda hendak bepergian keluar kamar. Mematikan televisi dari remote. Tekan tombol merah pada remote dan arahkan ke layar televisi. Ketika meninggalkan kamar, ambil kartu yang ada di soket dinding kamar. Jangan tinggalkan kartu di dalam kamar ketika Anda bepergian keluar kamar. Ketika Anda akan pergi beribadah ke masjid, maka jangan lupa sampaikan pada ketua kelompok tentang tujuan Anda. Ketua kelompok akan mengingatkan jamaah agar jangan membawa barang berharga. Untuk menyimpan barang berharga Anda seperti uang, maka gunakan safety box atau kotak pengaman. Masukkan uang Anda ke dalam amplop yang telah tertulis nama Anda, lalu serahkan pada ketua kelompok untuk menyimpannya di dalam kotak pengaman atau safety box. Buka kotak penyimpanan, masukkan barang Anda, lalu tutup pintu kotak, dan masukkan 4 nomor kode kotak penyimpanan. Buatlah 4 nomor yang mudah Anda ingat, dan catat nomor kode kotak deposit Anda. Bagian makan. Selama berada di pemondokan Makkah, jamaah haji mendapatkan layanan makan sebanyak 25 kali, sedangkan untuk di Madinah sebanyak 18 kali, yang dibagikan pada saat makan siang dan makan malam, dan disediakan dalam bentuk box. Konsumsi dibagikan kepada ketua rombongan, yang selanjutnya dibagikan kepada masing-masing jamaah haji. Ketika selesai makan, buanglah kotak makanan dan botol air ke tempat sampah yang disediakan. Jangan tinggalkan kotak makan dan botol air di meja makan. Membersihkan spray. Untuk mengganti spray, maka Anda tidak perlu melakukan sendiri. Utuslah satu orang rekan Anda untuk menemui petugas sektor dan sampaikan keinginan Anda pada petugas sektor. Petugas sektor akan menyampaikan keinginan Anda pada petugas resepsionis. Sampaikan pada petugas sektor informasi nomor kamar Anda. Petugas resepsionis akan menelpon bagian kebersihan hotel. Setelahnya, tunggulah di kamar hingga petugas kebersihan hotel datang. Ketika petugas kebersihan sedang bekerja, maka utuslah satu orang jamaah untuk tinggal menemani petugas kebersihan. Rekan jamaah yang lain dipersilakan untuk keluar kamar. Ketika meninggalkan kamar, bawa barang berharga Anda seperti uang, paspor, dan alat komunikasi. Ketika petugas kebersihan telah selesai mengerjakan pergantian spray, ucapkan terima kasih dan salam. Kunci kamar rusak. Ketika Anda menempelkan kartu kamar di pintu dan pintu kamar tidak bisa dibuka, maka dipastikan ada masalah pada kartu kunci kamar Anda. Solusinya, Anda harus menemui petugas sektor yang ada di lantai dasar. Petugas sektor akan mengantarkan Anda ke pihak resepsionis hotel. Petugas sektor akan meminta kunci yang baru kepada resepsionis. Kembalilah ke kamar dan coba buka pintu. Jika ketika Anda tempelkan kartu kamar dan lampu pada gagang pintu menyala biru, maka kartu kamar hotel Anda berfungsi normal. Meninggalkan hotel. Jika Anda akan meninggalkan hotel, maka Anda harus menemui petugas sektor yang berada di lantai dasar hotel untuk menitipkan kunci kamar. Yang harus Anda bawa adalah kartu nama hotel. Kartu ini penting sebagai petunjuk tentang nama hotel, nomor telepon hotel, dan lokasi petunjuk jalannya. Di muka pintu hotel jamaah haji Indonesia tinggal, maka akan selalu ada papan kotak dengan dasar warna merah dan putih. Kemudian tertulis angka, di bagian bawah tertulis pemilik papan, yaitu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi. Ketua kelompok harus menyampaikan informasi alamat hotel kepada jamaah. Jamaah harus mencatatnya. Contoh, di hotel ini tertulis angka 206, artinya hotel berada di sektor 2, nomor 6.
Selama di Mekah, bagi jamaah haji yang menempati jarak pemondokan di atas 1.500 meter akan mendapatkan layanan bus salawat. Bus salawat ini yang akan mengantarkan jamaah haji dari pemondokan ke Masjidil Haram dan sebaliknya. Bus ini beroperasi selama 24 jam. Pastikan bahwa nomor bus sesuai dengan angka yang tertera pada kartu Anda. Bagasi. Ketika semua prosesi ibadah haji telah usai dan jamaah akan segera kembali ke tanah air, maka jamaah harus menjalani proses pemeriksaan bagasi terlebih dahulu. Pemeriksaan bagasi dilakukan di hotel tempat tinggal jamaah. Kementerian Agama dan maskapai penerbangan haji telah mengatur berat bagasi yang boleh dibawa oleh setiap jamaah. Aturan yang telah diatur adalah berat bagasi koper besar tidak boleh lebih dari 32 kg, sedangkan untuk berat tas jinjing tidak boleh lebih dari 7 kg. Jamaah juga dilarang membawa air zam-zam di dalam koper. Anda sudah harus memastikan berat bagasi tidak melebihi aturan, karena kalau melebihi aturan, maka akan bermasalah ketika Anda akan menaiki pesawat. Petugas haji akan mengatur bagasi Anda, namun, Anda pun harus mengawasi barang bawaan Anda seperti tas jinjing dan koper. Selamat menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.